Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama seperti biasa membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 2024. Kali ini kita akan membahas DNET, DMND dan DOIT ya. Hari ini sudah tanggal 2 bulan Juli ya, berarti sudah mulai triwulan 3 ya. Tapi biasanya laporan triwulan 3 itu di akhir Juli baru muncul ya. Jadi kali ini kita akan membahas masih di triwulan 1 ya, DNET, DMND dan DOIT. Analisa ini adalah analisa fundamental khususnya value investing. Jadi kita mendasarkan kepada laporan-laporan angka-angka yang ada di laporan keuangan di triwulan 1 ya, untuk menentukan apakah saham ini layak untuk kita investasi atau masih menunggu. Kemudian bahwa ini bukan perintah beli atau jual karena investor itu punya pola pemikiran masing-masing, sehingga ini adalah sebagai bahan pertimbangan atau edukasi. Baik, kita yang masuk yang pertama dulu. Saya sudah meletakkan sebuah link di deskripsi tentang playlist yang sudah saya buat untuk semua saham yang sudah saya bahas di triwulan 1. Jadi kalau ingin mengetahui data-data tentang triwulan 1 saham yang sudah saya bahas, itu ada di playlist. Baik, yang pertama kita akan bahas DNET ya. DNET atau Indo Retail Makmur International. Indo Retail Makmur International ini sebenarnya asalnya adalah, dan sampai sekarang masih ya, mereka adalah perusahaan ya investasi ya. Jadi mereka berinvestasi dalam segala bidang ya. Ini termasuk teknologi, konsumen, retail dan lain-lain. Namun di net ini yang paling terkenal itu mereka adalah berinvestasi di Indomaret ya, Indomaret yang terkenal di mana-mana ya, hampir di setiap kabupaten ya, tidak semua, hampir di setiap kabupaten itu ada Indomaret ya. Jadi pemegang saham terbesarnya adalah di net ini ya. Baik, kita akan bahas dari segi fundamental. Yang pertama dari segi nilai bukunya ya. Harga sekarang itu 5.000, sementara nilai perusahaan ini sekitar 900-an ya. Jadi harga yang ada di investor itu 4,5 kali lebih mahal daripada harga perusahaannya ya. Kemudian dari segi keuntungan itu Rp41 atau maksimal beli kita di 410, berarti harga sekarang ini valuasinya 11 kali lebih mahal ya. Kemudian kita cek lagi harga 5.000-nya ini apakah termasuk mahal karena untung besar. Setelah kita perbandingkan dengan nilai bukunya, ini berarti keuntungannya 4,51%. Kalau menurut saya pribadi ya, untuk saham di bidang konsumer itu keuntungan 4,51% itu termasuk mungkin kecil ya. Bisa juga karena perusahaan ini sudah terlalu besar, bisa juga ya. Nah, oleh karena itu 4,51% itu kecil. Jadi mungkin di sini harga yang besar ini mungkin karena namanya yang besar sehingga investor itu menghargai tinggi ya. Oleh karena itu di sini ya, sehingga valuasi perusahaan ini kita kategorikan kepada mahal ya. Ini mungkin karena investornya sudah, sekali lagi, mereka mempertimbangkan bahwa perusahaan ini karena mungkin menganggap future value-nya yang tinggi itu ya.
kita konfirmasikan dengan dividen ya. Uniknya ya, perusahaan ini untung ya, tetapi mereka sampai saat ini ya, setahu saya belum membagikan dividen. Berarti perusahaan ini bagi investor ya belum investor friendly ya. Jadi dengan begini ya, istilahnya kita menganalogikan atau mengambil hipotesa bahwa harga yang tinggi ini bukan kepada investasi, tetapi mungkin mengejar capital gain-nya itu ya, investor lebih ke capital gain ya, karena tidak ada dividen yang dikejar, berarti yang dikejar di sini lebih kepada capital gain-nya saja. Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya, cash flow-nya, free cash flow-nya. Ternyata perusahaan ini ada kekurangan cash ya dalam triwulan 1 ini, atau kalau di setahun ini masih kurang sekitar hampir 1% ya. Ini berarti free cash flow-nya perlu suntikan lagi ya, kurang ya. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan ini, aset lancarnya oke, hutangnya ini udah deket-deket ya, ke aset lancarnya aman gitu ya, tetapi hutang berbunganya ini aman, tetapi sudah tinggal dikit lagi sampai ke awas ya. Ini berarti sudah dalam kategori sangat mendekati ya. Lanjut, dari segi sahamnya yang bisa ditradingkan ini semuanya bisa diperjualbelikan ya, karena semuanya ada di bursa efek. Namun masyarakat yang menguasai di bawah 5% itu hanya 15%, berarti aman saja. Jadi simpulannya bahwa perusahaan ini kalau menurut saya ini ada permasalahan dari perputaran uang ya. Jadi free cash flow-nya ini yang perlu diperhatikan, ditingkatkan. Dari segi hutangnya juga sudah mendekati, cuma kita masih anggap saja oke lah. Cuma yang paling, kalau di sini free cash flow-nya bisa menjadi plus, mungkin nanti hutangnya bisa menjadi lebih reasonable ya. Sementara keuntungan tadi juga baru 4,5%, ini mereka juga mungkin harus menggenjot IPS ya. Jadi kalau menurut saya di sini dua hal yang penting untuk dikerjakan oleh perusahaan. Yang pertama, kalau bagi kita ya, untuk sebagai investor ini yang kita perhatikan bahwa yang pertama kita concern pada free cash flow-nya dan IPS-nya membaik. Kalau dua itu membaik, maka nanti yang lainnya juga akan membaik. Mungkin juga karena kendalanya bisa saja bahwa mereka terlalu banyak ya, sehingga di sini istilahnya padat modal dan pengembaliannya pun menjadi agak lamban ya. Oke, demikian yang pertama pembahasan kita tentang DNET, induk usaha dari Indomaret. Yang berikutnya ini DMND ya. DMND ini atau Diamond Food ya. Ini kita sering menemui biasanya di frozen, tapi ini bukan daging yang saya tahu ya. Ini lebih ke makanan ya. Misalnya es krim ya, itu ya termasuk ya. Kemudian di sini katanya juga bahwa produknya itu termasuk Kinder Joy kalau tidak salah ya. Ya, Nutella, Tic Tac, Biscoff, Hershey dan lain-lain ya. Jadi lebih ke makanan ya. Jadi itu mereknya memang betul-betul diamond tandanya ya.
Lanjut, kita akan membahas dari segi fundamentalnya. Sekali lagi, bila pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Yang pertama, bahwa kita membahas fundamentalnya dari segi ini dulu ya, valuasi ya. Perusahaan ini dihargai oleh investor 720, harga sekarang ini 600, nilai bukunya 620, berarti hanya 16% di atas harga perusahaannya ya. Berarti ini kita kategorinya dalam wajar, artinya memang perkembangannya seperti itu ya. Dari segi keuntungan, perusahaan ini punya 31 rupiah, maksimal beli kita berarti 310, sementara harga sekarang sudah 700-an. Berarti ya, kalau kita beli sekarang kita rugi, ibaratnya belinya barangnya 100.000, kita beli sekitar ya 260.000 lah. Berarti kita beli saja sudah rugi ya. Ini dalam artian bahwa valuasinya mahal tadi ya. Kalau beli sekarang bukan kita untung, tapi kita beli saja sudah rugi ya. Baik, kita konfirmasi dengan dividen. Kita cek dividen dulu. Setahu saya bahwa di DMND atau Diamond Food Indonesia ini sampai saat ini belum membagikan dividen ya, belum membagikan dividen. Berarti sama dengan Dinet tadi, ini belum investor friendly ya. Jadi harga mereka ini berarti lebih ke capital gain ya, bukan karena dividen investingnya ya, bukan karena ada dividen, tapi mereka mengejar capital gain. Kita cek dulu harga sekarang 31, keuntungan 620, berarti keuntungan perusahaan ini 5%. Kalau menurut saya ya, sekali lagi, bahwa perusahaan yang untung 5% itu ya, untung bersih 5%, kalau menurut saya itu masih termasuk dalam kategori di bawah ya, masih kecil ya. Jadi di sini kalau seperti itu, mungkin simpulannya sekali lagi memperkuat bahwa ini harga yang ada di bursa ini ya, investor itu lebih kepada capital gain-nya ya. Lanjut, perusahaan ini juga sampai saat ini ya, ternyata arus kas mereka ini minus ya. Uang yang ada di tangan itu di akhir triwulan itu minus 192 miliar. Kalau setahun itu setara dengan 20 rupiah, berarti minus mereka itu 3%. Berarti free cash flow-nya minus ya. Sementara dari segi aset lancar, hutang mereka ini berarti ketahanannya baik saja ya. Hanya saja perputaran uang mereka minus saat mereka berbisnis ya. Ini bisa saja nanti kalau tidak ditangani, bisa saja menggerus aset lancar dan hutang mereka bisa bertambah. Kenapa? Mungkin mencarikan dana untuk bisa memutar roda usaha lagi. Namun bagusnya bahwa perusahaan ini hanya 21% yang ditradingkan, bukan yang ada di Bursa Efek Indonesia ya, hanya 20%. Berarti 81%-nya itu tidak 79%-nya itu tidak diperjualbelikan, dipegang oleh pengendali ya. Baik,
namun di sini yang saya lihat juga ya, yang tertera di situ bahwa saham non warkatnya ya, yang istilahnya masyarakat di bawah 5% yang bertrading itu hanya 1%. Nah, mungkin di sini permasalahannya bahwa free floatnya kurang. Di sini berarti perusahaan mungkin mereka harus nanti melakukan bisa saja harus menambah saham mereka, bisa saja menjual ya yang ada menjadi 7,5%, atau bisa saja nanti mungkin right issue atau lainnya ya. Jadi kemudian di sini ada juga notasi khusus dari bursa efek ya, ekuitas dalam pemantauan. Berarti di sini ada permasalahan ya. Kalau ekuitas dalam pemantauan di sini termasuk dalam kategori yang perlu concern lebih jauh ya. Ada hal yang dalam permodalan itu yang bermasalah ya. Dalam permodalan perusahaan itu ada masalah. Oleh karena itu ya, kalau menurut saya bahwa di sini pertama ini free floatnya ya, free float. Yang kedua juga free cash flow. Ini mesti diperbaiki ya. Dua itu dulu yang pertama, yang lain akan menggiring ya. Bila dua itu diperbaiki, mungkin saja nanti ekuitas dalam pemantauannya akan berubah. Cuma satu hal yang pasti bahwa sebaiknya ya, seharusnya setiap emiten yang ada masuk dalam notasi khusus ya oleh bursa efek, berarti kalau tidak harus berarti wajib kita hindari. Jangan dulu kita untuk masuk di saham ini ya, di saham yang ada notasi khusus ataupun tato-tato lainnya ya, meskipun dia untung besar. Lanjut, kita akan membahas saham yang ketiga. Ini namanya DOIT, Delta Dunia Makmur. Perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan ya. Salah satu anak usahanya yaitu Bukit Makmur Mandiri Utama ya. Itu kontraktor jasa pertambangan batubara terbesar di Indonesia. Jadi DOIT ini termasuk yang perusahaan besar juga, sangat besar ya. Baik, jadi ini kontraktor penambangan batubara ya. Jadi mereka ada perusahaan punya batubara, mereka menjadi kontraktor penambangannya. Mungkin sini sejenis Pama Persada ya ini ya, mungkin ya. Lanjut, kita akan bahas dari segi fundamentalnya. Yang pertama bahwa nilai perusahaannya 488, harga sekarang ini 540. Berarti investor sedikit menghargai di atas daripada harga buku perusahaannya ya. Berarti ini dalam kategori ya wajar, artinya memang seperti itu ya. Harga perusahaan memang sekitar itu. Kemudian keuntungannya ini Rp64, berarti maksimal beli di 640. Dengan demikian bahwa harga sekarang ini di bawah harga yang maksimal beli ya. Meskipun di bawah tapi masih dalam rentang di atas 20% ya, artinya keuntungannya belum mencapai harga di bawahnya dari 640 ini belum di bawah dari 20 ya. Oleh karena itu kita kategorikan wajar ya. Jadi valuasi perusahaannya ini kita kategorikan wajar ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bahwa perusahaan ini untung 64%, Rp64. Sementara nilai bukunya 488.
Jadi perusahaan ini untung 13%. Nah, kalau seperti ini, kalau menurut saya pribadi bahwa perusahaan ini sudah untungnya itu termasuk di atas dari kriteria kita ya. Jadi 540-nya ini kalau kita hitung berarti harga wajarnya memang harga wajar seperti yang seharusnya ya. Jadi pada kita beli ya dapat diskon dikit lah ya. Namun kita perlu lagi mencermati seperti biasa, ternyata perusahaan ini membagikan dividen sekitar 7%. Bukan 7,25 tapi 16,62 itu yang terbaru ya, yang setelah RUPS tanggal 21 Juni itu 16,62% ya. Berarti kalau dalam hitungan kita itu sebenarnya masih kurang, tapi kalau kita setarakan dengan 30%, coba kita setarakan dengan 30%, masih di bawah dari yang kita targetkan 5% ya. Berarti kalau menurut pemahaman kita bahwa DPR-nya ini kecil ya, DPR-nya ini kecil, dan juga dividen yield-nya ini 1,9% di atau anggaplah 2 ya. Kita jadikan berarti maksimal juga 4. Jadi belum memenuhi kriteria kita sebenarnya ya. Harganya memang sudah wajar, tetapi ya dividennya ini belum friendly ya. Karena apa? Karena untuk sampai menyesuaikan inflasi saja mereka ini pas-pasan ya. Nah, karena itu kalau menurut saya ya saham ini berarti belum terlalu bersahabat lah dengan investor. Kemudian kita cek lagi dari segi free cash flow, perusahaan ini bagus ya. Mereka punya untung 3 triliun, ada kelebihan dana 3 triliun. Kemudian free cash flow-nya setahun terakhir ini 76%. Jadi uang di tangan ini sangat besar sekali ya. Uang mereka setelah usaha itu sangat besar sekali. Nah, namun ini karena ada juga sedikit anomali ya. Aset lancarnya oke ya, tapi hutangnya ini termasuk besar ya. Hutang berbunga dan tidak berbunganya ini 4 kali lipat. Berarti di sini ada istilahnya itu leverage-nya terlalu tinggi ya. Mestinya free cash flow-nya ini kalau seperti ini ya sedikit demi sedikit dibayarkan dulu utangnya ya, sehingga nanti bisa ketahanan perusahaannya menjadi lebih baik ya. Ini ada sedikit anomali lah kalau salah menurut pemahaman saya ya. Dari segi kepemilikan semuanya ini berada di bursa efek, bisa diperdagangkan semua, dan saham non warkatnya ini juga 42% yang bisa bertransaksi ya, tidak berinvestasi. Jadi di sini concern juga ya, ada beberapa concern jadinya karena jumlah sahamnya itu semuanya di digital, maka 42%-nya itu ya, maka 42%-nya ini harus menjadi perhatian kita. Kalau mestinya harus di bawah 40 karena jumlah saham itu semuanya. Kita khawatir bahwa kalau misalnya terjadi pergerakan bisa saja non warkatnya ini makin lebih tinggi ya, sehingga nanti mengganggu efektivitas dan stabilitas pengendali ya. Yang kedua juga bahwa tadi ketahanan perusahaan ini mesti diperbaiki ya, hutang-hutang ini harus dibereskan.
dengan free cash flow-nya yang ada ya, itu dibereskan. Kalau dari segi keuntungan perusahaan ini sudah oke. Kita tidak membahas dividen ya, karena dividen itu tadi menggiring, itu bagian terakhir saja. Yang paling concern dua ini, bahwa non marketnya mesti menurun dan ketahanannya mesti diperbaiki ya. Dua itu yang paling concern pertama dulu. Nantilah kita berbicara tentang dividen. Baik, terakhir, bahwa jika Anda menemukan video ini dalam bentuk video singkat, maka silahkan klik tonton paling bawah ya, di bagian paling bawah tonton video ataupun linknya untuk mendapatkan pembahasan saham ketiga kita ketiganya ini ya. Kalau yang video singkat hanya sekitar 60 detikan, tapi kalau yang seluruhnya maka silahkan klik di bagian bawah. Demikian pembahasan kita untuk 3 saham ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.